Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Eri di Prajurit Ujung Pekan. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan sedikit nuansa yang sangat berbeda. Kita akan bahas mengenai hal-hal yang mistis. Meskipun secara pribadi nih saya emang sedikit kurang berani lah ya membahas mengenai hal-hal yang mistis. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lebih berani lagi. Gak usah lama-lama lagi, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, loncengnya jangan lupa diklik ya biar nanti ada notif ke handphone ataupun ke gadget kalian. Oke, kita langsung saja check it out. Apakah Anda semua yang ada di rumah sudah pernah atau sudah dengar mengenai tuyul? Oh enggak. Ya udah. Kalau yang udah punya cerita tentang tuyul boleh di-share ke kita, boleh juga diketikkan di komen atau misalnya kirim email ke kita juga boleh ya di prajuritujungpekan@gmail.com. Oke, nah kita akan bahas mengenai tuyul. Tahu kan tuyul? Menurut mitos nih ya, pada umumnya tuyul dideskripsikan sebagai hantu, setan atau jin yang suka nyuri uang atau juga nyolong duit. Uang, duit, eta kene sama aja gitu ya maksudnya jin tersebut atau setan tersebut, si tuyul itu kerjaannya itu suka nyuri uang. Sebenarnya ini deskripsi yang sangat umum banget gitu ya. Karena siapapun pasti ngeh bahwa tuyul itu suka nyuri uang, tapi masih mitos. Sekarang saya akan kasih 5 mitos tentang tuyul ya. Apa aja, penasaran? Ya, penasaran? Cara tuyul mencuri. Banyak mitos yang beredar dan juga dipercayai. Jika uang atau perhiasan yang kamu simpan kemudian tiba-tiba hilang dan terus-menerus secara misterius, itu bisa jadi adalah perbuatan tuyul atau dicuri oleh tuyul. Nah gini, mitosnya tuyul ini memiliki akal yang kecil gitu. Kenapa? Karena gini, si tuyul itu kalau misalnya sama si tuannya, kan tuyul itu katanya punya tuannya, punya majikan. Kalau diperintahkan sama tuannya itu mengambil uang hanya 50.000 saja, maka yang dia akan ambil ya 50.000 aja, meskipun di tempat uang tersebut ada uang yang misalnya nominalnya 100.000. Nah, tapi dia akan tetap mengambil uang 50.000. Kemudian ada juga nih keterangan yang menjelaskan kita punya uang 10 juta di dalam berangkas atau dalam apalah gitu. Uangnya itu bentuknya apa? Gepokan gitu ya. Misalnya si tuyul itu hanya diperintahkan mengambil uang yang 100.000 misalkan ya. Nah, maka dia akan tetap mengambil uang yang 100.000 aja meskipun di sebelahnya misalnya ada gepokan uang yang nominalnya 50.000. Dan juga si tuyul itu tidak akan mengambil uang segepok langsung, enggak, tapi hanya satu lembar itu pun nominalnya yang sama. Bodoh ya versi penyebutan tuyul di luar negeri. Nah teman-teman, kawan-kawan ya, guys, ternyata makhluk kecil ini bukan hanya ada di Indonesia, ternyata di luar negeri juga ada. Contoh nih, nama tuyul di Thailand nih. Nama tuyulnya kalau berjenis kelamin laki-laki namanya komantong. Ya. Itu kalau laki-laki ya di Thailand nih. Kemudian kalau untuk jenis perempuan namanya komanlai. Oh, komantong dan komanlai itu kalau di Thailand. Kemudian ada juga dalam bahasa Hokkien namanya kuikia atau kuekia gitu ya namanya. Ada juga nama tuyul namanya tianak. Nah, ini untuk di negara Filipina penyebutannya tianak. Kemudian kalau di negara Kamboja namanya chohen kroh. Nah, itu. Nah, kalau di daerah kalian apa namanya? Tulis aja di komentar ya. Jarum dan yuyu sebagai penangkal tuyul. Mitos yang ketiga adalah benda ataupun hal yang bisa menangkal tuyul atau menangkal aktivitas tuyul, yaitu jarum dan yuyu. Disarankan katanya ya,
kita menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uang yang disimpan. Misalnya di lemari kita nyimpan uang, nah di bawah tumpukan uang itu harus disimpan atau disarankan menyimpan jarum. Itu dipercaya katanya bisa menangkal tuyul. Kenapa? Karena tuyul takut dengan jarum. Jangankan tuyul, teman saya aja dia takut jarum, jarum suntik. Oke, nah yang keduanya yuyu. Yuyu itu sejenis kepiting ya, kepiting kecil ya, kepitingan. Kenapa takut dia atau tuyul itu takut sama yuyu atau gimana? Enggak, justru sebaliknya. Tuyul itu suka sama yuyu. Ya, yuyu itu kepiting bukan nama orang ya, kepiting. Tuyul suka sama yuyu, maka dia tidak akan fokus mencuri uang karena dia seneng. Jadi mungkin dia kayak mainannya gitu. Tuyul itu seneng mainin yuyu gitu. Dan sebaiknya yuyu itu bukan disimpan di tempat uang, tapi misalnya di sudut-sudut rumah. Jadi ketika ada tuyul masuk, kemudian wah ada yuyu nih, main dulu sama yuyu. Jadi dia fokusnya hilang, gagal fokus, jadi nggak jadi nyurinya gitu. Tapi ya ini kan mitos ya, bukan berarti penangkal juga katanya, tapi istilahnya apa ya, mengalihkan perhatian si tuyul gitu supaya tidak mencuri uang. Oke, yuyu. Halo. For your information ya, FYI guys ya, ada juga yang percaya bahwa tuyul itu tidak akan mengambil uang kalau uangnya itu yang berantakan, yang acak-acakan gitu. Kemudian tuyul juga tidak mau mengambil uang yang disimpan di dalam kresek. Menurut kalian nih, gimana caranya, atau kalian punya nggak sih cara untuk menangkal tuyul? Kalau punya, bisa tulis di kolom. Tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga. Menurut mitos di Jawa, sebagai ganjaran untuk tuyul atau hadiah untuk tuyul yang sudah menghasilkan kekayaan secara instan untuk majikannya. Nah, sang majikan perempuan harus rela untuk menyusui tuyul tersebut. Konon katanya yang diminum oleh tuyul tersebut ya bukan ASI mungkin ya, tapi darah dari tubuh majikan perempuan tersebut gitu. Si tuyul dipercaya suka minta digendong sama majikannya yang laki-lakinya ya. Kenapa? Untuk menelusuri jejak jelajahnya saat operasi. Wih, keren ya, saat operasi. Nah, benar atau enggaknya nggak tahu kan, saya nggak punya. Saya juga nggak kenal sama Command Line. Perilaku tuyul sama dengan anak-anak pada umumnya. Ini yang kelima ya, tuyul dipercaya sebagai perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Ya serem juga sih ya. Oke, beberapa orang yang melihat meyakini bahwa tuyul itu memiliki sikap yang tidak jauh berbeda dengan anak-anak. Misalnya tuyul itu suka lari-larian, suka memanjat katanya ya. Bahkan kadang suka juga melakukan keisengan seperti menampakkan diri kepada manusia. Jangan deh ya, jangan menampakkan sih ya. Nah, itu tadi 5 mitos tentang tuyul. Gimana? Kalian tertarik untuk memiliki tuyul? Jangan ya, jangan. Meskipun kita ya susah, nggak punya uang segala macam, tapi jangan sampai kita terjerumus ke jalan yang sesat. Itu nggak boleh, jangan. Jangan sampai pokoknya kalian gelap mata, gelap hati, miara tuyul. Jangan yang kesampaian ya. Amit. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.